Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim. Di sini saya mau menyelesaikan tugas UAS mata kuliah kurikulum atau bisa dikenal dengan pengembangan kurikulum. Di mana di sini saya akan mau menjelaskan atau memaparkan beberapa yang saya sudah menangkap atau menerima daripada ajaran kurikulum dari pertemuan pertama sampai akhir. Dimana di sini dari pertemuan pertama atau pemaparan pertama yang saya tangkap dari kurikulum itu tersendiri yaitu ada di sini yang namanya di sini ada namanya tentang pengertian organisasi kurikulum. Dimana di sini yang dimaksud dengan pengertian organisasi kurikulum adalah cara atau menyusun, mengatur dan mengelompokkan isi kurikulum, tujuan, materi, pengalaman belajar, serta evaluasi agar saling berkaitan dan terstruktur secara logis sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. Dengan kata lain, organisasi kurikulum menjawab pertanyaan materi apa atau diajarkan, kapan diajarkan, dan bagaimana keterkaitannya antar materi. 2. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum, di mana dalam menyusun organisasi kurikulum, beberapa faktor yang penting harus diperhatikan adalah 1. Tujuan pendidikan kurikulum harus mendukung tujuan pendidikan nasional, institusional, dan tujuan pembelajaran. Tujuan menentukan arah, isi, dan metode pembelajaran. Perkembangan peserta didik. 2. Perkembangan peserta didik. Organisasi kurikulum harus sesuai dengan tahap perkembangan kognitif, efektif, dan psikomotorik peserta didik, yaitu materi disusun dari yang mudah ke yang sulit, dari konkret ke yang abstrak. 3. Kebutuhan dan minat peserta didik. Kurikulum perlu relevan dengan kebutuhan nyata siswa, baik akademik maupun kehidupan sehari-hari. Minat siswa dapat meningkatkan motivasi belajar. Langsung saja di sini ada 4. Ilmu pengetahuan dan teknologi perkembangan iptek menuntut kurikulum yang dinamis dan adaptif. Materi harus mutakhir dan aplikatif. Selanjutnya, kondisi sosial dan budaya di kurikulum perlu mempertimbangkan nilai-nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal masyarakat. Hal ini penting agar pendidikan tidak terlepas dari konteks kehidupan peserta didik. Ketersediaan sarana dan sumber daya, termasuk guru, fasilitas, media pembelajaran, dan waktu. Organisasi kurikulum harus realistis dan dapat dilaksanakan. Jenis-jenis organisasi kurikulum yaitu berikut beberapa jenis organisasi kurikulum yang umum digunakan, yaitu pertama, kurikulum mata pelajaran atau subjek kurikulum. Materi disusun berdasarkan disiplin ilmu seperti matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Setiap mata pembelajaran berdiri sendiri, kelebihan sistematis dan mudah diorganisasikan, kekurangan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa. 2. Kurikulum terpadu, yaitu menggabungkan beberapa mata pembelajaran dalam satu tema atau masalah tertentu, menekankan keterkaitan antar disiplin ilmu. Contoh pembelajaran tematik di sekolah dasar. Selanjutnya yaitu ada kurikulum berkorelasi, yaitu mata pelajaran tetap terpisah tetapi saling berkaitan. Misalnya materi sejarah dikaitkan dengan pelajaran bahasa.
Kurikulum terpusat pada peserta didik, yaitu berorientasi pada kebutuhan minat dan pengalaman peserta didik. Guru berperan sebagai fasilitator, menekankan aktivitas dan pengalaman belajar siswa. Kurikulum berbasis masalah, yaitu pembelajaran disusun berdasarkan masalah nyata, yaitu bertujuan melatih berpikir kritis dan memecahkan masalah. Kesimpulannya yaitu di sini organisasi kurikulum sangat penting dalam menentukan keberhasilan proses pendidikan. Penyusunannya harus mempertimbangkan tujuan pendidikan, karakteristik peserta didik, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan serta konteks sosial budaya. Jenis organisasi kurikulum yang dipilih hendaknya sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan dan peserta didik. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.